Iya, Lihat sendiri. aku juga bingung ya. Dilihat dari sosok Pak RK sendiri ya kita tahu sangat family man, terlalu makan apa-apa yang baik. Ketika ditimpa isu ini langsung mematahkan semua lelaki jadi green flag lah. Melihat kasus ini seperti apa sih? Green flag atau red flag? Kan awalnya Pak RK kan disebutnya green flag. Oke. Sekarang kan dengan kasus ini jadi orang menekan Berbalik. ya. Menurut aku jangan percaya dengan satu statement aja. Ditelaah dulu. Apalagi perempuannya juga kan kita tahu ya. Dan saya bisa buktikan bahwa dia jualan. Dan saya bisa buktikan bahwa dia juga jualan video. Video diri dia dengan laki-laki lain, video dia dengan dalam artian sangat konotasi yang luar biasa begini ya. Jadi silakan kalian nilai sendiri saja. Saya tidak mau menjelek-jelekan siapapun di sini. Mungkin itu caranya Lisa untuk bertahan hidup. Di sini saya juga prihatin, tapi tolong jangan bawa-bawa rumah tangga orang sih gitu. Kasihan. Mengenal sosok Lisa sudah berapa lama sih, Neng? Artinya memang ini anak tabirnya begini atau seperti apa sih? Dulu baik-baik aja sih kayaknya ya, tapi kayaknya beberapa tahun belakangan mulai berubah dan dia sudah punya suami yang bernama Dio, tato artis. Dan ketika bertemu Pak RK memang posisinya sudah menikah atau seperti apa? Saya tidak tahu kalau itu. Yang aku tahu sekarang karena aku baru mencari tahu gitu. Marahnya seperti apa, Neng sama Lisa ini? Aku marahnya amat sangat marah kenapa nama saya dibawa-bawa dan terlalu didramatisir, bilang ibunya stroke apa segala macam, padahal tidak ada sama sekali. Saya membantu, saya amat sangat helpingful sampai dia lahiran kok gitu. Kenapa kok sekarang jadi saya yang disalah-salahkan gitu ya? Itu aja sih. Ketika kasus ini mencuat, kan sempat kalau tidak salah sempat komunikasi ya dirimu dan LF ini ya, Lisa yang mendm saya meminta bantuan untuk dijembatani berkomunikasi dengan Bapak RK. Mungkin sampai sekarang belum juga, tapi kan saya sudah bertemu dan saya juga sudah bertelepon dengan mereka. Luar biasa hati mereka memaafkan, tapi upaya hukum tetap berjalan itu. Jadi aku sekali lagi mengingatkan kepada kalian, untuk para pemirsa di rumah, jagalah jempol, tangan, hati. Karena apa? Karena semua itu akan ada yang dipertanggungjawabkan gitu. sebegitu bencinya, sebegitu tidak sukanya kamu sama Enggak, aku biasa aja sebenarnya. Aku bukan tidak suka, tapi aku hanya kecewa kenapa nama aku dibawa-bawa. itu yang pada akhirnya membuat kamu untuk speak up dan menjadi jembatan antara LM dengan Pak RK, seperti itu kan? Tidak, saya tidak menjembatani sampai sekarang. Saya tidak menjembatani. Ya dalam arti kamu gini loh, karena ada case ini, kamu ada case sama dia, terus juga kamu mengenal baik sosok Pak RK, kamu mau speak up untuk meluruskan hal ini. Saya mau meluruskan karena saya yakin ketika saya berbicara kebenaran, boleh dong semua kontroversi saya dahulu kala, yang sekarang saya juga sebenarnya banyak yang ngomong kayu, aji mumpung, numpang pamor apa segala macam, padahal jujur dari lubuk hati yang paling dalam saya tidak ingin untuk ada di dalam sini gitu, karena ini konotasinya adalah bukan urusan saya, tapi saya di sini
Minimal 1 kali dalam hidup saya berbuat kebaikan dan memberikan kebenaran. Itu saja. Berarti kamu sudah berkomunikasi dengan Pak RK Cinta, sudah berkomunikasi kan Sudah. soal ini kan? Sudah. Seperti apa sih kita ngomong ke Bu Cinta dulu ya, sebagai perempuan yang sosok perempuan yang kita tahu Pak RK ini family man banget, segala macam, tiba-tiba kok ada case yang kayak gini, masalahnya menyangkut yang luar biasa lagi ya, selingkuhan, ada apa segala macam. Yang sebenarnya sih sosok ada kondisi Bu Cinta saat curhat sama. Kalau ngomongin aku sedih ya. Aku nggak tahu terbuat dari apa. Apa ya? Hatinya Bu Cinta itu apa ya? Luar biasa gitu. Udah difitnah, udah dibilang ini anaknya Pak RK katanya, tapi beliau berusaha tegar gitu. Mungkin kalau aku ada di situ belum tentu aku bisa setegar itu gitu sih. Tapi mereka tetap bersama. Itu yang aku berpikir bahwasannya ternyata ketika masalah dijalani bersama-sama mungkin akan lebih terasa ringan. Itu aja sih. Jadi di sini aku muncul karena aku mau kebenaran terungkap, itu aja. Sekarang semua by data. Kalaupun Lisa mempunyai data, silahkan tolong juga difikirkan lagi, berkaca lagi sama diri. Lisa, kamu sudah menghancurkan hati seorang istri dan anak. Kita lihat Pak RK itu kan yang sosok yang struggle, strong dan segala macam. Ada isu ini gimana? Menurut nggak? Luar biasa, aku nggak pernah ngeliat dan mendengar suara lirih dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Dia amat sangat terpukul dengan adanya fitnahan ini ya. Tapi dia memaafkan gitu. Aku di sini malah berpikir bahwasannya kok ternyata seorang Pak Ridwan Kamil bisa sedih juga gitu. Karena kan kita lihatnya di TV selalu baik-baik saja ya gitu. Cheerful, family man dan lain-lain gitu. Ya kalau manusia tidak luput dari dosa menurut aku. Jadi mungkin semua orang punya kesalahan. Ya begitupun saya juga bukan manusia yang sempurna. Jadi menurut aku ya dengan adanya ini kita semua belajar bahwa jangan pernah mengidolakan seseorang sebagai Tuhan. Nah, tapi gini, sampai detik ini kamu tahu rumah tangga mereka baik-baik aja. Sampai detik ini kamu tahu rumah tangga mereka baik-baik aja. Baik-baik saja. Tidak terpengaruh dengan Tidak, bahkan mereka bersama-sama bilang untuk ayo kita tes DNA bareng-bareng. Ayo kita jalani ini bersama-sama. Dan upaya hukum akan tetap berjalan. Karena ini udah menyangkut nama baik ya, pembunuhan karakter. Curhatan apa sih sama Neng Bu Cinta sejatinya kan kena kasus ini kan hantam luar biasa ya, dari segi mental segala macam, juga sama Bu Cinta melihat pemberitaan suaminya ini. Banyak yang gak bisa aku ceritain. Tapi pada intinya adalah sebagai seorang istri mungkin pasti merasa tersakiti, terhianati, dan lain-lain. Mendengar satu begitu ini muncul, dar, pastikan ini semua langsung sedih gitu. Nah, tapi kan ternyata setelah ditelaah, oh ternyata begini kisahnya. Seperti itu sih. Jadi kalau di sini Lisa bilang minta keadilan, tolong berkacalah. Harusnya kamu yang memikirkan keadilan bagaimana seorang istri Bapak Ridwan Kamil yang ada di sampingnya yang kemarin sedang ada masalah, terus kamu buat lagi ada masalah sekarang.
bagaimana perasaan kamu, itu aja. Saya balik. Menguatkan Ibu Cinta dan Pak RK. Untuk Pak RK dan Bu Cinta, semoga selalu menjadi orang baik, selalu kuat dalam menghadapi semua ini, dan semoga semuanya selesai dan baik-baik saja. Itu aja. Dan aku mau ngucapin minal aidin wal faizin karena kita mau lebaran. Terakhir kamu ketemu kapan sama Bu Cinta? Kita teleponan itu tadi pagi, masih kemarin malam sih ya. Nih, saya tuh mau nanya, kan kamu kenal Lisa lah ya, kenal LM. Kalau kira-kira nih, kalau ada tantangan, itulah sebanyak apa cakap lah. Iya. DNA. Iya, DNA aja. Kalau aku jadi dia, aku lebih baik aku DNA dulu, baru aku berkoar. Itu adalah yang smart. Kalau memang itu adalah anaknya, kalau orang cuman bilang saya siap, semua juga bisa bilang siap kok. Dan Pak RK sendiri menantang. Berani gak? Dan saya pun menantang. Berani gak? Ayo bersama-sama. Tes DNA. Gak usah banyak orang ini kucurut deh. Itu aja. Terakhir komunikasi tadi pagi membicarakan apa? Beliau memaafkan, tapi upaya hukum tetap berjalan. Berarti ada niat untuk melakukan. Saya tidak tahu karena beliau punya kuasa hukum sendiri ya. Itu bukan ranah bicara saya. Terima kasih.